Ya, kasus Joko Chandra menyeret banyak nama. Ironisnya, petinggi Korps Bayangkara dan Adiaksa diduga terlibat. Bersih-bersih lembaga penegakan hukum pun diharap belum selesai karena masih menjadi pertanyaan mengapa Joko Chandra bisa lolos imigrasi dengan dalih status red notice-nya sudah terhapus. Ketika Korps Bayangkara dan Adiaksa sudah melakukan bersih-bersih instansi dengan mencopot para pejabat yang terlibat dalam kasus Joko Chandra, rupanya Kemenkumham Imigrasi belum diketahui terlibat sehingga tidak melakukan pemeriksaan kepada para pejabatnya. Alasan atau dalih dari pihak imigrasi adalah bahwa tidak ada red notice dari Interpol soal kasus Joko Chandra. Sementara Setia Wasista, mantan NCB Interpol, menegaskan bahwa red notice soal buronan Joko Chandra tidak pernah dihapus. Alasan lainnya dari pihak imigrasi adalah bahwa petugas yang meloloskan Joko Chandra saat itu adalah karyawan muda dan baru sehingga tidak tahu penahu soal kasus buronan Joko Chandra. Sudah 3 jenderal dan 1 jaksa tumbang dari penangkapan Joko Chandra. Anita Kolopaking, mantan pengacara terpidana kasus korupsi Cesi Bank Bali ini juga menjadi tersangka. Yang masih menjadi tanda tanya besar, mengapa Kementerian Hukum dan HAM dalam kasus ini, Ditjen Imigrasi, seolah steril. Padahal Joko Chandra yang berstatus buron BLBI membuat paspor di Indonesia 23 Juni lalu. Kami pun mencoba menghubungi Dirjen Imigrasi, namun tidak mendapatkan respon. Sementara saat rapat dengan pendapat dengan Komisi 3, Kepala Dirjen Imigrasi Kemenkumham Joni Ginting mengaku bersalah. Joni membela bukan sengaja meloloskan, tetapi karena petugas yang menangani berkas Joko Chandra adalah pegawai baru dan pada sistem komputer tidak ada peringatan red notice dari Interpol. Kapan waktu yang tepat untuk membuat paspor, kemudian dengan siapa nanti akan diurus, ya. Kapan waktu penyelesaian paspor tersebut, tentu harus sudah diatur sedemikian rupa sehingga bisa memuluskan jalannya Joko Chandra. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh beranggapan bahwa yang mengurus ini tidak kenal Joko Chandra, datanya ternyata bersih. Tidak boleh senaif itu. Jadi tetap kita harus menelusuri, ya, membongkar semuanya, khususnya di dalam kaitan dengan keimigrasian ini. Pertanyaan sederhana, bagaimana bisa status red notice itu hilang bagi koruptor sekaliber Joko Chandra? Meski Polri menyebut status red notice otomatis hilang selama 5 tahun, pendapat berbeda justru ditemukan mantan Sekretaris NCB Interpol Indonesia, Setia Wasista. Saat masih menjabat 2015, status red notice Joko Chandra sesungguhnya masih ada. Terkait penghapusan status 5 tahunan dan pada prakteknya, status itu tidak akan hilang hingga buronan tertangkap. Pendapat ini diperkuat dengan pengajuan permohonan penghapusan red notice oleh istri Joko Chandra pada April 2020. Boleh diartikan, sejak buron 2009 hingga kedapatan masuk Indonesia di tahun 2020, status red notice Joko Chandra sebenarnya masih ada. Maka bagi segenap aparat terkait, jangan dulu jumawa, karena penangkapan Joko Chandra sesungguhnya baru permulaan. Sebagai catatan, pihak Joko Chandra tengah melakukan perlawanan hukum. Pengacara Joko Chandra, Otto Hasibuan pun sudah menyengat dengan menyatakan penahanan kliennya adalah tidak sah. Dengan demikian pertanyaan saya, yang mana yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan? Dalam putusan itu, tidak ada alasan yang kuat bagi jaksa untuk melaksanakan menahan Joko Chandra. Itu yang paling utama. Jadi perintahnya ini adalah imperatif, mutlak, mandatori, dan limitatif. Jelas di sana. Dan ini adalah perintah undang-undang, bukan perintah saya. Jejak yang ditinggalkan mafia hukum di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan imigrasi terlalu kentara. Bersih-bersih pun seyogyanya tidak sebagian lembaga saja. Diharap ganjaran untuk oknum penegak hukum yang terlibat tidak hanya sanksi administratif saja, namun menghalang-halangi proses hukum terlebih kasus korupsi adalah sebuah tindak pidana. Kalau dalam istilah hukum pidana itu ada yang disebut dengan istilah obstruction of justice. Artinya ada pihak-pihak yang menghalang-halangi proses hukum. Sebagaimana kita tahu bahwa saudara Joko Chandra adalah buronan terpidana kasus korupsi pada
tahun 2009 berdasarkan putusan PK, di mana dia dihukum 2 tahun dan kemudian juga harus menjalani pidana denda sekitar 500 miliar rupiah. Joko Chandra, terpidana kasus cesi Bank Bali sebesar 546 miliar rupiah, masuk dalam daftar buronan Interpol sejak tahun 2009. Namun sehari sebelum Mahkamah Agung membacakan putusan perkara, ia melarikan diri ke Papua Nugini. Sejak saat itu, Joko Chandra menjadi buronan. 11 tahun menghilang, keberadaannya terlacak setelah 8 Juni lalu. Joko Chandra mendaftarkan pengajuan PK kasus yang menjeratnya, namun anehnya berstatus warga Grogol Selatan, Jakarta Selatan. Joko Chandra akhirnya ditangkap kepolisian RI di Malaysia pada hari Kamis 30 Juli dan kini ditahan di Rutan Bareskrim Polri. Tim Liputan Trans 7.